Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini di channel Master Penelitian. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat dan membaca tabulasi silang pada analisis atau uji Chi-square atau Chi kuadrat ya, menggunakan SPSS. Nah, di sini ini ada dua variabel. Saya contohkan dua variabel, yaitu variabel motivasi dan juga variabel kinerja. Oke, ini dengan jumlah responden sebanyak 30. Di sini dari hasil scoring ini, ya, kemudian saya coba membuat kategori dari setiap variabelnya. Oke. Nah, setelah kita punya data seperti ini, teman-teman punya data seperti ini, selanjutnya kan kita ingin mengetahui kira-kira dari kategori motivasi dan kinerja, itu bagaimana sih perbandingannya, atau bagaimana sih kalau kita mau lihat dari sisi tabulasi silangnya. Misalnya, kita ingin mengetahui responden yang motivasinya itu tinggi dengan kinerja yang baik, itu ada berapa? Kemudian kira-kira motivasi responden yang kategorinya sedang dengan kinerja yang baik, itu ada berapa? Nah, itulah fungsi daripada tabulasi silang. Kita ingin melihat ya secara silang ya, berdasarkan kategori yang sudah kita buat seperti itu. Nah, caranya gimana? Klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu pilih Cross Tabs. Kemudian masukkan kategori motivasi yang sudah berbentuk kategori ya, yang ini. Masukkan ke kolom row, kemudian kategori kinerja ke kolom. Kemudian untuk statistik, misalnya teman-teman ingin mengetahui pengaruhnya atau hubungan gitu ya, masukkan ke dalam analisis Chi-square misalnya gitu. Tapi di sini kan utamanya adalah bagaimana kita membuat dan membaca tabulasi silang. Kalau tidak ingin mengetahui Chi-square-nya, hanya ingin mengetahui tabulasi silangnya, tidak perlu dicentang Chi-square-nya. Oke. Ini saya hilangkan saja ya, karena tidak perlu. Kemudian sales. Ini sales, ini observe, expected. Expected ini untuk pengujian Chi-square tadi ya. Kalau memang tidak dibutuhkan, tidak perlu gitu ya. Nah, kemudian row, kolom, dan total. Kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini. Ini tabel case processing summary-nya. Motivasi sebanyak 30, kinerja sebanyak 30 responden, yang missing-nya 0 gitu ya. Jadi totalnya adalah 30. Kemudian untuk tabulasi silang di sini cross tabulasinya. Kita lihat teman-teman. Di sini misalnya kita ingin membaca kategori motivasi dengan variabel motivasi dengan kategori kurang yang memiliki kinerja cukup, itu ada sebanyak satu orang. Ya, ada sebanyak satu orang. Jadi responden-responden penelitian kita yang memiliki motivasi kurang dengan kinerja yang cukup itu ada sebanyak satu orang. Nah, nanti tinggal teman-teman jelaskan kenapa motivasinya kurang, kinerjanya cukup gitu ya. Nah, yang dilihat di sini adalah ini, persen of totalnya. 3,3%. 3,3% ini dari mana? Dari jumlah keseluruhan, dari jumlah sampel yang sebanyak 30 tadi. Jadi 1/30 kali 100%. Jadi 3,3%. Karena kan kita ini melihatnya secara keseluruhan dari 30 responden. Jadi dari 30 responden ada satu orang yang memiliki motivasi kurang dengan kinerja cukup. Ya. Kemudian dari 30 orang ada 4 orang ya, ada 4 orang yang memiliki motivasi sedang dengan kategori kinerja baik. Atau kata lainnya gini, motivasi responden yang sedang namun dengan kinerja yang baik itu ada 4 orang. Persentasenya berapa? Persen of total kita lihat. Oh, ada 13,3%. Jadi 4/30 kali 100 ya.
totalnya adalah 13,3%. Ini totalnya tadi 3,3%, gitu ya. Ini totalnya 1, ya, di jumlah menyamping gini ya. Sedang ini 4. Oke, kemudian ini lagi, responden dengan motivasi yang tinggi, ya, dengan kinerja yang cukup itu ada 3 orang. Persennya berapa? Persen of totalnya itu 10%. Kemudian responden dengan motivasi yang tinggi dengan kinerja yang baik itu ada sebesar atau sebanyak 22 orang dengan persennya sebesar 73,3%. Jadi ketika di total count-nya ini 3 tambah 22 totalnya 25. Kemudian persen of totalnya 10% ditambah 73,3 jadinya 83,3% gitu ya. Jadi ada dari 30 responden itu ada 3 orang yang memiliki motivasi tinggi dengan kinerja yang cukup. Ada 3 orang. Begitupun dari 30 orang ada sebanyak 22 orang yang memiliki motivasi tinggi dengan kinerja baik. Jadi totalnya itu ada 25 orang. Seperti itu. Ya, lalu total secara keseluruhan count-nya ini di jumlah dari atas. 1 ditambah 3 jadi 4. 3,3% ditambah 10% jadi 13,3% di total ini ya. Kemudian 0 ditambah 4 ditambah 22 jadinya 26 dengan persentase 86,7%. Dapatnya dari mana? 73,3% ditambah dengan 13,3%. Gitupun yang ini. Jadi total secara keseluruhannya 1 ditambah 4 jadinya 25 ya. 1 4 25 sorry 1 4 25. 1 ditambah 4 tambah 25 totalnya adalah 30. Oke, 30 total secara keseluruhan ya. Kemudian 83,3 tambah 13,3 tambah 3,3 jadinya 100%. Percent of totalnya. Gitu teman-teman. Jadi untuk melihat tabulasi silang, membaca tabulasi silang itu seperti itu. Jadi nanti teman-teman menjelaskan di hasil penelitian, baik skripsi ataupun tesis yang memuat tentang tabulasi silang. Jadi misalnya teman-teman ingin melihat variabel X terhadap Y, atau variabel X dengan Y gitu ya. Jadi mau lihat per variabelnya itu yang memiliki kategori ini, kemudian dengan kategori ini, nah itu ada di tabulasi silang. Seperti itu. Jadi gitu ya penjelasan singkat saya mengenai tabulasi silang. Kalau teman-teman misalnya lagi mau lihat analisis chi-square ya tinggal di ini tadi ya seperti yang saya katakan. Di statistik centang pada pilihan chi-square, oke. Nah, lihatnya di sini asymptotic significance. Oke ya, jadi di sini ada hubungan atau ada pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja. Seperti dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,02 dan kurang dari 0,05 sehingga ini dikatakan ada pengaruh atau ada hubungan. Oke. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada lagi yang perlu ditanyakan silahkan melalui kolom komentar. Saya kira itu sekian dan terima kasih.